Halo teman-teman, kembali lagi di Unlimited Channel. Sekarang aku mau review drama Korea Black Knight yang baru tayang di platform Netflix tanggal 12 Mei kemarin. Film science fiction ini terdiri dari 6 episode dan diangkat dari webtoon dengan judul yang sama karya Lee Yoon Kyun dan disutradarai serta ditulis oleh Choi Eun-sok. Sebelumnya mohon maaf nih kalau misalnya ada salah-salah penyebutan nama karakter di film ini, soalnya aku pribadi belum terlalu fasih atau belum terlalu bisa dan paham gimana cara pembacaan nama Korea yang benar. Oke, lanjut. Sejujurnya aku sendiri itu belum baca versi webtoonnya, tapi sekarang aku mau bahas versi filmnya dulu ya di review kali ini. Nah, menurut aku, alur cerita di film ini itu cukup menarik karena bercerita di tahun 2071 mengenai seorang kurir 5-8 yang diperankan oleh Kim Won Bin yang ingin melindungi para pengungsi saat polusi udara tercemar semenjak 41 tahun yang lalu setelah komet menyerang bumi dari CEO grup Chonmyung yang diperankan oleh Song Seun-hoon sebagai Ryu-sok. Dalang dibalik permasalahan terjadi yang memanfaatkan situasi agar menjadi sebuah bisnis. Jadi guys, di awal episode ini dijelasin kalau semenjak komet yang jatuh ke bumi itu membuat beberapa negara hancur dan udara tercemar. Lalu grup Chonmyung ini membuat air core besar untuk mengubah oksanium menjadi oksigen. Dengan sumber daya manusia yang langka, para penyintas yang selamat dikategorikan sebagai penyintas umum, khusus, dan inti. Lalu mereka itu mendapatkan semacam QR gitu. Sedangkan para penyintas yang tidak terpilih disebut pengungsi. Dan mereka tidak memiliki QR atau semacam kayak identitas kayak gitu. Nah, di sini tuh ada peran kurir yang mendistribusikan oksigen dan kebutuhan agar penyintas bertahan hidup. Para kurir ini nanti harus tiba tepat waktu dan melewati gurun lalu bertaruh nyawa dengan pemburu demi mempertahankan truk logistik. Jadi menjadi seorang kurir ini tuh sangat diinginkan orang-orang, apalagi para pengungsi agar mendapatkan QR dan tempat tinggal, termasuk Saul yang diperankan Kang Yeon-sok, seorang pengungsi yang diselamatkan dan sebelumnya tinggal diam-diam tanpa memiliki QR di kediaman Sol-ah, seorang tentara dengan posisi sebagai mayor yang diperankan Eun-som, dan adiknya Sol-ah yang diperankan Roh Hyun-soo. Kurir 5-8 ini juga dulunya seorang pengungsi yang selamat dari peristiwa genosida yang menghabisi teman-temannya. Maka dari itu, ia berusaha mengubah semua hal yang terjadi dengan menjadi seorang kurir. Oke, lanjut. Jadi singkat cerita, kurir 5-8 yang sedang mengganti shift dengan kurir yang absen ini tahu kalau Saul ini adalah mutan ketika dia menyelamatkannya dari para pembunuh yang membantai kediaman Sol-ah dan membunuh adiknya Seul-ah. Kurir 5-8 ini kan nyelamatinya dengan menembaki para pembunuh itu ya, tapi ketika ada yang tidak mati, pembunuh itu memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Aku yakini ini sebagai bentuk agar kurir 5-8 ini tidak tahu siapa yang memerintahkannya. Terus, Saul yang berhasil selamat tidak mengingat seluruh kejadiannya, tapi ia tahu bahwa adiknya telah meninggal dunia. Saul pun merasa terpuruk setelah kejadian dan kehilangan motivasi setelah dilepaskan oleh Mayor Sol-ah untuk hidup di luar karena mungkin demi keselamatannya biar nggak ditangkap. Dulu kan Sol-ah punya alibi nih buat nampung Saul karena ada adiknya, jadi seakan-akan yang hidup itu berdua padahal sebenarnya bertiga. Tapi sekarang alibi itu udah nggak ada, jadi mau nggak mau Sol-ah ngelepasin Saul dan berharap ia bisa bertahan hidup dengan baik. Adegan laga di film ini juga cukup nyaman dinikmati mata. Cut-to-cut-nya tidak membuat aku pribadi terganggu. Adegan laga ini semakin intens ketika Saul mulai tinggal dengan 3 sahabatnya, seorang pengungsi dan seorang kakek. Lalu sahabatnya Saul menemukan selembaran tentang perekrutan kurir dan ngasih ke Saul nih. Saul pun yang sempat kehilangan motivasi hidup menjadi semangat lagi untuk mewujudkan keinginannya menjadi seorang kurir dan meminta bantuan kurir 5-8 untuk mengajarinya agar menjadi kuat sepertinya. Kurir 5-8 sendiri terkenal sebagai kurir legend yang terkuat daripada kurir-kurir lainnya.
Bukti dia sebagai terkuat diperlihatkan dengan cara bertarungnya dan bagaimana ia melumpuhkan lawan hanya dengan sekali telak. Lalu, kurir 5 strip 8 bersama dengan kurir lain yang memiliki visi misi sama membantu Saul. Kurir-kurir ini membantu karena menginginkan Saul berjalan di jalan yang sama untuk menghilangkan diskriminasi tingkat sosial yang sedang terjadi. Oh iya, rata-rata kurir yang ikut sama 5 strip 8 ini juga dulunya seorang pengungsi. Dan kata mutan yang sebelumnya aku sebutkan itu karena Ryusok menyuruh anak buahnya menculik anak-anak untuk dijadikan penelitian. Namun belum jelas nih apakah Saul ini adalah hasil dari eksperimen Ryusok atau bukan. Dan belum jelas juga kenapa para pembunuh yang diberi sebuah chip di belakangnya itu menyerang kediaman Sol-Ah. Yang bisa aku pikirkan itu dari teori ini mungkin mau menculik Sol-Ah karena kan masih anak-anak ya, masih remaja gitu, buat dijadikan penelitian. Nah, kalau mau menculik Saul juga nggak mungkin karena Ryusok sendiri baru tahu dia mutan itu waktu pertandingan tinju untuk menjadi seorang kurir, dan pada saat terjadinya pembunuhan itu Saul lagi dikurung di kamarnya. Jadi nggak mungkin kalau targetnya itu Saul. Terus Mayor Sol-Ah yang adiknya meninggal karena dibunuh juga kan jadi cari tahu nih penyebabnya. Dan dia itu nemuin fakta kalau anak-anak remaja sering diculik, tapi belum tahu nih apa penyebabnya. Namun setelah bekerja sama dengan kurir 5 strip 8, barulah ia tahu bahwa anak-anak yang diculik itu buat penelitian yang sedang dilakukan oleh Ryusok. Konsep pemakaian chip di cerita ini juga menarik perhatianku karena para pembunuh itu ternyata tidak memiliki emosi dan dikendalikan hidupnya dari chip tersebut. Lalu konflik semakin memanas nih ketika presiden dikudeta sama Ryusok dan Menteri Pertahanan saat ayah Ryusok ini dibunuh karena memiliki visi yang berbeda. Presiden dan ayah Ryusok ingin menyelamatkan para pengungsi dengan pengaturan ulang, namun berbeda dengan Ryusok dan Menteri Pertahanan yang menginginkan para pengungsi di bumi hanguskan. Ini terbukti waktu para pengungsi dibom ketika lagi nonton Saul tanding. Jadi mereka buat alibi nobar bareng buat dimusnahkan gitu aja. Karena menurut Ryusok, pengungsi itu beban. Dan parahnya lagi, ternyata udara yang tercemar semakin buruk itu ulah Ryusok sendiri. Jadi kan di ceritanya tuh ada truk yang patroli bilang kalau udara lagi disterilkan nih. Padahal mereka lagi memperparah cuaca dengan terus mencemari udara sekitar. Lalu puncaknya itu ketika kurir-kurir yang udah dicap sebagai teroris karena sebelumnya berusaha nyerang Ryusok ini mau nyelamatin Saul ketika Saul diculik. Waktu diculik juga Saul ini diambil darahnya untuk ditransfer ke tubuh Ryusok yang sedang sakit. Tapi di sini tidak begitu jelas sakitnya separah apa hingga dia butuh darah Saul yang seorang mutan. Lalu dengan bantuan Sol-Ah, para kurir ini bisa masuk nih ke distrik inti dan berusaha melenyapkan Ryusok hingga pada akhirnya Ryusok meninggal dan distrik inti berhasil diledakkan dan Saul pun berhasil diselamatkan. Begitupun dengan presiden yang diselamatkan dari kudeta. Lalu ia pun menghilangkan sistem distrik dan memulai penataan ulang segalanya. Ending yang cukup buat aku, tidak terlalu menyimpang dan bertele-tele walaupun agak sedikit menggantung pada karakter Saulnya. Tapi nggak apa-apa karena fokus utama dalam cerita ini adalah menghilangkan diskriminasi sosial yang terjadi. Dan di film ini tuh aku menikmati setiap sinematografi yang berusaha disuguhkan. Polusi udara dan gurun pasir yang terjadi di Koreanya itu kelihatan real banget. Dan peran Kim Won Bin juga di sini sangat memuaskan. Bagaimana caranya dia bertarung, menolong sesama. Lalu karakter kurir 5 strip 8 yang ia perankan menjadi seorang legenda yang memiliki pertahanan kuat itu menurut aku dia memerankannya berhasil gitu. Terus kan dia itu dari otak dari semua rencana agar tujuan menyelamatkan dan menghilangkan diskriminasi tercapai. Jadi yang dia perankan itu menurut aku cukup berhasil. Pokoknya para pemain lain juga sangat pas dalam memainkan perannya masing-masing, nggak berlebihan gitu. Tapi ada beberapa pertanyaan yang masih belum bisa aku pahami nih di film ini. Sakit apa Ryusok?
Soalnya nggak dijelasin sakit apanya, cuman diliatin kalau dia tuh lagi ditransfusi darah gitu kan ya. Terus pas tahu Saul mutan yang berhasil bertahan hidup, ngebet banget gitu pengen darahnya, karena pas uji coba pakai darah Saul ke penyakit yang sama kayak dia itu, orangnya kelihatan pulih lagi gitu. Dan pas endingnya itu kan Ryusok meninggal. Apa ada kemungkinan dia nggak mati ya? Karena kan dia udah dapetin darah Saul dari transfusi darahnya itu, dimana Saul sendiri nggak mati nih waktu ditembak di belakang kepalanya. Entahlah, mungkin kalau ada season 2-nya Ryusok bakal pakai konsep ini kali ya. Terus kehadiran Saul yang seorang mutan ini masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kayak sebenarnya siapa sih dia? Apa hanya seorang anak dari pekerja tambang yang mati karena pembantaian masa lalu? Atau dia seorang anak hasil eksperimen yang diangkat anak oleh seorang pekerja tambang dan anak yang selamat waktu pembantaian para pengungsi masa lalu? Entahlah, mari kita cukupkan dengan mempercayai bahwa Saul adalah seorang mutan yang memiliki kemampuan spesial, tidak mudah mati, dan dirinya dibutuhkan Ryusok agar bisa bertahan hidup. Dan rate aku untuk film Black Knight ini sendiri itu 4/5. Oke deh, cukup sekian ya review dari aku. Mohon maaf bila ada salah kata. See you next review.